Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita dalam rangkaian majelis bulan suci Ramadan, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gambaran surga. Semoga Allah menjadikan kita termasuk penghuninya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku, bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Di dalamnya terdapat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di bawahnya mengalir sungai-sungai, buah-buahannya tidak pernah putus dan daungannya pun kekal. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dari surga itu, mereka berkata, inilah yang dahulu pernah diberikan kepada kami. Padahal mereka diberi buah-buahan yang serupa dalam rupa namun berbeda dalam rasa, dan bagi mereka di dalamnya pasangan-pasangan yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, naungan-naungannya dekat di atas mereka dan buah-buahannya dimudahkan untuk dipetik semudah-mudahnya. Di sekeliling mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan gelas-gelas yang bening, yaitu gelas-gelas dari perak yang ditakar dengan ukuran yang tepat. Dan mereka diberi minuman dari gelas yang campurannya adalah jahe yang berasal dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabil. Dan di sekeliling mereka berkeliling anak-anak muda yang kekal. Apabila engkau melihat mereka, engkau menyangka mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila engkau melihat ke sana, engkau akan melihat kenikmatan dan kerajaan yang besar. Dan Allah Ta'ala berfirman, di dalam surga yang tinggi tidak terdengar di dalamnya perkataan yang sia-sia. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada dipan-dipan yang ditinggikan, gelas-gelas yang tersedia, bantal-bantal yang tersusun rapi, dan permadani-permadani yang terhampar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, mereka dihiasi di dalamnya dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka mengenakan pakaian dari sutra halus berwarna hijau dan sutra yang tebal, serta dihiasi dengan gelang-gelang dari perak. Dan Allah Ta'ala berfirman, mereka bersandar di atas permadani-permadani hijau dan kain-kain indah yang elok. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka bersandar di dalamnya di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang menusuk. Allah Ta'ala berfirman, masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan pasangan-pasangan kalian dengan penuh kegembiraan. Di sekeliling mereka diedarkan piring-piring dari emas dan gelas-gelas, dan di dalamnya terdapat apa yang diinginkan oleh jiwa serta yang menyenangkan pandangan mata, dan kalian kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang dahulu kalian kerjakan. Di dalamnya kalian memperoleh buah-buahan yang banyak yang darinya kalian makan. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal dalam azab Jahannam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, di dalamnya ada para bidadari yang menundukkan pandangan, yang belum pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Tuhan kalian yang manakah yang kalian dustakan? Seakan-akan mereka itu permata yakut dan mutiara. Dan Allah Ta'ala berfirman, di dalamnya ada bidadari-bidadari yang baik lagi cantik. Maka nikmat Tuhan kalian yang manakah yang kalian dustakan? Bidadari-bidadari yang terpelihara di dalam kemah-kemah. Dan Allah Ta'ala berfirman, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ada balasan terbaik atau al-husna,
dan tambahan. Wajah-wajah mereka tidak ditutupi debu dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Yang dimaksud dengan al-husna adalah surga, karena tidak ada tempat tinggal yang lebih baik darinya. Adapun tambahan adalah melihat wajah Allah yang maha mulia. Semoga Allah menganugerahkan hal itu kepada kita dengan karunia dan kemurahannya. Ayat-ayat tentang gambaran surga, kenikmatannya, kegembiraannya, keakraban dan kebahagiaan penghuninya sangatlah banyak sekali. Adapun hadis-hadis tentang surga, diantaranya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami tentang surga, bagaimana bangunannya? Rasulullah SAW bersabda, bangunannya tersusun dari satu bata dari emas dan satu bata dari perak, semennya dari minyak kasturi, kerikilnya dari mutiara dan yakut, dan tanahnya dari za'faran. Barang siapa memasukinya akan hidup dalam kenikmatan dan tidak sengsara, kekal dan tidak mati. Pakaiannya tidak akan usang dan masa mudanya tidak akan sirna. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, di surga terdapat 8 pintu, di antaranya ada satu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat 100 tingkatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Jarak antara 2 tingkatan seperti jarak antara langit dan bumi. Maka apabila kalian memohon kepada Allah, mohonlah kepadanya Al-Firdaus, karena ia adalah pertengahan surga dan surga yang paling tinggi, dan dari sanalah memancar sungai-sungai surga, dan di atasnya terdapat Arsy Ar-Rahman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya para penghuni surga benar-benar dapat melihat penghuni kamar-kamar atau tingkat-tingkat tinggi di atas mereka sebagaimana kalian melihat bintang yang bercahaya di ufuk langit, baik dari timur maupun di barat, karena perbedaan derajat di antara mereka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu tempat tinggal para nabi yang tidak dapat dicapai selain mereka? Beliau SAW menjawab, tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu juga untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya. Allah menyiapkannya bagi orang-orang yang memberi makan, terus-menerus berpuasa, menegakkan sholat pada malam hari ketika manusia sedang tertidur. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam riwayat yang lain disebutkan, tidak ada perselisihan dan tidak ada saling membenci di antara mereka. Hati mereka satu, mereka bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Dalam riwayat lain pula disebutkan, dan pasangan mereka adalah pada para bidadari bermata indah atau yang disebut dengan hurul 'ain. Dan dalam Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya penghuni surga makan dan minum di dalamnya, tetapi mereka tidak meludah, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, dan tidak berhingus. Para sahabat bertanya, lalu bagaimana dengan makanan itu? Rasulullah SAW menjawab, yang keluar hanyalah sendawa dan keringat, seperti keringat yang beraroma misk. Mereka diberi ilham untuk bertasbih dan bertahmid, sebagaimana mereka diberi ilham untuk bernafas. Dan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sungguh sejengkal
tempat busur atau pijakan kaki di surga lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan seandainya seorang wanita dari wanita-wanita surga menampakkan diri di bumi, niscaya ia akan menerangi jarak antara keduanya dan memenuhi ruang di antara keduanya dengan keharuman, dan penutup kepalanya atau khimarnya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam riwayat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, apabila para penghuni surga telah masuk surga, maka ada penyeru yang berseru, sesungguhnya bagi kalian di surga kesehatan, maka kalian tidak akan sakit selamanya. Sesungguhnya bagi kalian kehidupan, maka kalian tidak akan mati selamanya. Sesungguhnya bagi kalian ada masa muda, maka kalian tidak akan tua selamanya. Dan sesungguhnya bagi kalian kenikmatan, maka kalian tidak akan sengsara selamanya. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang dahulu kalian kerjakan. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda bahwa Allah Azza wa Jal berfirman, aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Kemudian beliau bersabda, bacalah jika kalian mau. Lalu membaca firman Allah Ta'ala, maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa penyejuk mata sebagai balasan atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan dalam riwayat Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para penghuni surga, aku halalkan bagi kalian keridhaanku, maka aku tidak akan murka kepada kalian setelahnya dan untuk selamanya. Begitulah kenikmatan yang dirasakan oleh para penghuni surga, dan itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau tentang kenikmatan surga, tentang keindahan dan kenikmatan yang didapatkan oleh para penghuninya. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita, memudahkan bagi kita, memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk beramal soleh, yang dengan itu kemudian menjadi jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keabadian di dalam surga-surgamu, limpahkanlah kepada kami keridhaanmu di dalamnya, dan anugerahkanlah kepada kami kenikmatan memandang wajahmu serta kerinduan untuk bertemu denganmu tanpa penderitaan yang membinasakan dan tanpa fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Karuniakanlah kepada kami tempat yang tertinggi dan tempat yang paling indah di surgamu. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk senantiasa takwa kepadamu, melaksanakan seluruh perintahmu dan menjauhi segala larangan-laranganmu. Ya Allah, limpahkanlah sholawat, salam, dan keberkahan kepada hamba dan nabimu, Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, ibunda kaum mukminin, serta seluruh sahabat beliau yang mulia, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Sertakanlah kami bersama mereka dengan kemuliaan dan rahmat-Mu, wahai Tuhan semesta alam. Kaum muslimin sekalian,
demikian kajian kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan besok di waktu dan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.